Lembaga Sertifikasi Produk Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri atau BSPJI Sumsel menekankan kepada masyarakat agar tidak menjual air minum kemasan tanpa logo SNI atau belum diuji oleh BSPJI Sumsel. Produk-produk air minum dalam kemasan yang beredar di pasaran pada dasarnya harus sudah melalui proses memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Pihak BSPJI Sumsel menekankan kepada masyarakat agar tidak menjual atau membeli air minum kemasan tanpa logo SNI, di mana Kementerian Perindustrian juga telah menerbitkan peraturan mengenai SNI wajib bagi produk air minum dalam kemasan atau AMDK. Hal ini sesuai peraturan Menteri Perindustrian nomor 78 tahun 2016 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun secara wajib. Menurut keterangan Syamdian, Kepala BSPJI Palembang, bahwa minuman kemasan yang sudah berlogo SNI dipastikan kesehatan lebih terjaga. Selain itu juga, Syamdian menekankan jika ada masyarakat yang menemukan minuman kemasan tanpa logo SNI beredar di masyarakat, segera lapor ke BSPJI Sumsel. Konsumen yang mengkonsumsi kalau dia produk pangan itu lebih aman. Untuk keamanan ruangan tentunya terjamin keamanannya juga dan penggunaan terhadap produk itu terjamin lebih aman. Nah, kalau untuk produk-produk ini memang wajib di SNI-kan atau enggak, Pak? Ada dua SNI wajib ya, ada produk yang wajib di SNI-kan, ada produk yang tidak wajib di SNI-kan, atau kita sebut volunteer, produk yang SNI-nya sukarela. Kalau yang wajib di pangan contohnya kayak air minum dalam kemasan dan garam konsumsi beriodium. Itu kan langsung dikonsumsi oleh manusia kan, oleh kita semua. Jadi memang harus safety, harus aman. Itu wajib di sini kan. Yang sukarela contohnya kayak kopi bubuk, pempek, kerupuk kalau di Palembang ya, dan lain sebagainya itu masih sukarela. Air galon itu Pak? Air galon wajib yang dikemas. Jadi yang wajib itulah air minum dalam kemasan. Selama dia dikemas itu harusnya wajib di SNI kan. Ya. Dan kalau tidak dihasilkan tidak boleh diperjualbelikan seharusnya. Selama ini Kemenperin terus mendorong pertumbuhan dan daya saing industri AMDK nasional, termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas produknya agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di domestik dan ekspor. Saat ini industri AMDK di dalam negeri berjumlah sekitar 700 perusahaan yang sebagian besar merupakan sektor industri kecil dan menengah atau IKM. Secara volume, konsumsi AMDK menyumbang sekitar 85% dari total konsumsi minuman ringan di Indonesia. Irawan, PAL TV.